Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep adat Melayu. Bangsa Melayu mempunyai konsep tersendiri tentang adat. Bagi orang Melayu, adat merupakan hal yang penting atau hal yang mustahak dalam kaitannya kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Bagi orang Melayu, konsep adat terdiri dari 5 jenis. Kelima jenis adat istiadat ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian di antara kelima jenis adat ini, yang menjadi fokus utama adalah adat sebenar adat. Boleh dikatakan adat sebenar adat ini merupakan pedoman utama bagi orang Melayu untuk menjalankan jenis-jenis adat yang berikutnya. Artinya, keempat jenis adat yang lain ini fokusnya adalah kepada adat sebenar adat. Jika bertentangan dengan adat sebenar adat, maka adat-adat yang lain ini tidak bisa dibenarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang konsep jenis adat Melayu ini. Pertama, adat sebenar adat. Di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu dikatakan bahwa adat sebenar adat adalah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Bagi orang Melayu, adat sebenar adat inilah merupakan adat yang sebenarnya dalam mengatur sendi-sendi kehidupan dalam keluarga, masyarakat, dan bernegara. Adat bersendi syarak bermakna bahwa adat orang Melayu itu bersendi pada agama, yaitu ajaran Islam. Syarak bersendi kitabullah, bahwa agama itu berasaskan kitab Allah. Dalam hal ini Al-Quran, dan ditambah dengan hadis Rasulullah SAW. Makanya dalam ungkapan Tunjuk Ajar dikatakan adat berwaris kepada Nabi. Nabi, terutama kepada Nabi Rasulullah SAW. Kemudian adat berkhalifah kepada Adam, Nabi Adam. Adat berinduk ke ulama. Adat bersurat dalam kertas. Adat tersirat dalam sunnah. Adat dikungkung kitabullah. Artinya, adat sebenar adat ini terangkum di dalam kitab-kitab Allah. Jenis adat yang kedua adalah adat yang diadatkan. Apa yang dimaksud dengan adat yang diadatkan? Adat yang diadatkan itu kita sesuaikan dengan Tunjuk Ajar Melayu, bahwa adat yang diadatkan adalah adat yang turun dari raja, adat yang tumbuh dari datuk, adat yang cucur dari penghulu, adat yang lahir dari mufakat, putus mufakat ia berubah. Ini bermakna bahwa adat yang diadatkan ini ditetapkan oleh raja atau pemimpin, dilambangkan dengan raja, datuk, penghulu. Semuanya berdasarkan keputusan
musyawarah mufakat. Karena ini bersifat mufakat, bahwa adat ini bisa berubah. Bagaimana cara mengubahnya? Perubahan itu terjadi karena adanya putusan mufakat. Jadi adat yang diadatkan adalah adat yang dikeluarkan atau adat yang ditetapkan oleh para pemimpin kita. Nah, ini misalnya seperti undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau undang-undang atau peraturan-peraturan di suatu wilayah tertentu. Jenis adat yang ketiga adalah adat yang teradat. Adat yang teradat ini berkaitan dengan norma sosial. Misalnya aturan panggilan dalam keluarga, masyarakat, dan kerajaan. Aturan-aturan panggilan dalam keluarga misalnya mulai dari ayah atau abah, bapak, emak, ibu, pakcik, makcik, dan seterusnya. Kemudian di dalam masyarakat ada bapak juga, ada imam, di masjid ada imam, pak imam, kemudian tokoh-tokoh masyarakat misalnya pak penghulu, batin. Kemudian di dalam kerajaan ada sultan, ada para menteri, ulu balang, dan sebagainya. Dalam Tunjuk Ajar Melayu dikatakan bahwa adat yang teradat itu adat yang teradat datang tidak bercerita, pergi tidak berkabar. Adat disarung tidak berjahit, adat berkelindan tidak berjahit, adat berjarum tidak berbenang, yang terbawa burung lalu, yang tumbuh tidak ditanam. Ini bermakna adat-adat di dalam norma sosial ini yang termasuk dalam adat yang teradat itu tumbuh dengan sendirinya secara ikhlas, secara tulus bagi orang-orang Melayu. Selanjutnya jenis adat istiadat. Adat istiadat merupakan adat kebiasaan dengan segala ragam kerenah. Kebiasaan sehari-hari dengan ragam kerenah. Ragam kerenah ini maksudnya bermacam ragam tingkah laku, terutama dalam persukuan, dan pelaksanaannya diserahkan kepada persukuan tersebut. Jadi adat istiadat ini bergantung kepada suku-suku tertentu di dalam bangsa Melayu. Apa contohnya? Contoh adat istiadat itu misalnya upacara. Nah, upacara ini bermacam-macam. Misalnya upacara pengobatan. Antara satu suku dengan satu suku yang lain, upacara pengobatan ini mempunyai keunikan tersendiri. Kemudian ada kitaran hidup atau daur hidup atau tahapan kehidupan bangsa Melayu. Contoh lain lagi adalah acara pernikahan. Nah, acara pernikahan juga sesuai dengan adat kebiasaan yang dilakukan oleh suku-suku Melayu yang berada dalam suatu daerah tertentu. Selanjutnya adalah adat resam. Adat resam ini adalah adat-adat yang kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Biasanya berkaitan dengan perangai baik bagi diri sendiri, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Apa contoh adat resam itu? Contohnya adalah adat berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang tua bagaimana, ketika kita berbicara dengan adik bagaimana, ketika berbicara dengan orang sebaya seperti apa, dan ketika kita berbicara dengan pemimpin harus bagaimana. Nah, tingkah laku
perilaku tingkah laku di dalam kehidupan kita sehari-hari atau perangai kita di dalam kehidupan sehari-hari ini termasuk di dalam adat resam. Demikianlah penjelasan saya mengenai konsep adat dalam kehidupan kita sehari-hari bagi bangsa Melayu. Semoga penjelasan ini berfaedah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.